Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Muharram, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas 1.1.A.8 tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemahaman filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pertanyaan yang mendasari refleksi dan kesimpulan yang saya lakukan tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul ini, ada beberapa poin yang saya percaya dan saya terapkan tentang murid dan pembelajaran di kelas yang saya laksanakan. Di antaranya, yang pertama, murid bukan menjadi pusat pembelajaran, melainkan materi serta nilai yang diprioritaskan. Yang kedua, penilaian pengetahuan atau kognitif yang menjadi standarisasi utama oleh saya untuk mengukur kompetensi dan kemampuan murid. Yang selanjutnya, penggunaan metode atau media pembelajaran yang kurang tepat sehingga membuat kegiatan pembelajaran terkesan membosankan. Yang terakhir, kurang memperhatikan bakat serta minat murid yang mereka miliki dan mereka inginkan. Setelah mempelajari modul ini, sedikit demi sedikit saya mulai melakukan perubahan. Di antaranya beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, perubahan pemikiran. Yang saya lakukan, pertama, pembelajaran dilakukan berpusat pada murid. Yang kedua, memahami karakteristik dan bakat murid yang harus dihargai dan dikembangkan. Yang ketiga, sebagai guru atau pendidik, saya melakukan motivasi dan memfasilitasi bagi ketercapaian bakat dan minat murid tersebut. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang pertama, menuntun dan membimbing bakat serta minat murid. Yang kedua, membuat serta merancang media dan metode kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang ketiga, memahami setiap perbedaan karakteristik murid yang ada di kelas. Itulah perubahan yang saya lakukan, mulai dari perubahan pemikiran dan perubahan perilaku. Menindaklanjuti perubahan yang saya lakukan, saya segera menerapkan beberapa poin yang saya laksanakan di kelas dengan harapan berjalan lebih baik sesuai cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, kegiatan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kedua, membuat dan merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik, bakat serta minat murid yang mereka miliki, kemudian memfasilitasinya sesuai kompetensi yang saya mampu. Yang terakhir, membuat serta menyediakan beberapa perangkat pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah perubahan-perubahan yang saya lakukan di kelas. Adapun beberapa kegiatan di bawah ini yang saya lakukan melalui perubahan di kelas ataupun di luar kelas, dan puji syukur semua berjalan lebih baik. Dengan pembelajaran berpusat pada murid, kita merasa lebih mengenal murid kita, mulai dari memahami karakteristik, bakat serta minat yang mereka inginkan. Kemudian kita bisa merancang serta membuat media ataupun metode yang tepat sesuai dengan kompetensi yang kita mampu untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran kita agar lebih interaktif dan aktif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan refleksi ini adalah bagaimana seorang pendidik harus menjadi motivator dan fasilitator kepada muridnya yang memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga apa yang menjadi kebutuhan muridnya dapat terpenuhi dengan baik.
Sesuai menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bersifat holistik, di mana murid dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.